Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang terhormati, alhamdulillah kita kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa untuk melaksanakan puasa Ramadan berbagai ibadah lain. Saya hormati atau kita ketahui bahwa kita ini lahir, kita semua lahir tidak bawa apa-apa, namun atas rahmat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dijadikan umat Islam di mana diberi kesempatan untuk bisa menikmati dunia ini. Kita hidup dunia lahir tidak bawa apa-apa, namun setelah kita lahir kita mempunyai harta benda, kekayaan dan lain-lain. Namun sebagai umat Islam kita yakini bahwa harta benda ini sebagai sarana untuk kita ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu khusus untuk harta benda ini, mulai proses mencarinya, menasar rupanya, ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, prosesnya kita harus sesuai dengan apa yang ditentukan, digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk penasarufannya. Antaranya yaitu termasuk zakat. Zakat ini adalah termasuk kewajiban bagi orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu untuk melaksanakan tugasnya. Karena itu di sini akan saya sampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan wadhaiful muzaki maupun wadhaiful mustahik. Ada beberapa hal yang sebaiknya dilaksanakan oleh orang zakat, antara lain yaitu at-ta'jil. At-ta'jil an waqtil wujub. At-ta'jil an waqtil wujub itu bersegera untuk melaksanakan kewajiban pada saat sudah wajib. Ini kita wajib bersegera, kita sebaiknya bersegera untuk mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua yaitu al-israr, merahasiakan, tidak mempublikasikan pelaksanaan penyerahan zakat itu sendiri. Ketiganya itu al-idhar, tentu saja ini bagi orang yang berkeyakinan bahwa dalam mempublikasikan zakat ini ini akan ada ditiru oleh orang-orang lain ataupun dijauhkan dari fitnah. Jadi nggak apa-apa al-idhar, mempublikasikan zakat ini ya bagi orang yang dia meyakini bahwa pelaksanaan zakatnya akan ditiru oleh umat orang lain ataupun menjadi daf'anil fitnah, menolak dari fitnah, maka nggak apa-apa melaksanakan dengan terang-terangan. Yang keempat kalinya adalah dia tidak Allah yufsida zakah bil manni wal adha, tidak merusak pahala zakatnya dengan bil manni, dengan undat-undat, ungkit-ungkit ataupun menyakiti hati. Al-Quran Allah berfirman wa tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Selanjutnya yaitu sebaiknya dia ayastazhira bil malihi dia menganggap kecil apa yang dikeluarkan untuk zakat itu, sehingga
tidak merasa gelo, tidak merasa kecewa dengan harta benda yang telah diserahkan kepada orang lain. Kemudian yang keenam, dia memilih hartanya ayastafiya min walihi ajwada. Dia memilih hartanya yang paling baik, sehingga apa yang diterima oleh orang yang dizakati ini akan menyenangkan dan akan lebih bermanfaat. Kemudian yang ketujuhnya yaitu dia mencari orang yang dimana orang ini akan memanfaatkan zakatnya ini sebaik-baiknya, ya, tidak ya, misalnya sebaik-baiknya misalnya para ulama ataupun diberikan kepada orang-orang ahli takwa, ahli ilmi dan sebagainya, sehingga apa yang dizakatnya tidak dihambur-hamburkan seperti misalnya buat mercon, buat berjudi dan sebagainya. Para pemirsa yang saya hormati, sedang penasarupan zakat. Penasarupan zakat tentu saja sudah kita maklumi dalam ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin 'alaihi wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal ghalimina fi sabilillah. 8 orang asnaf yang berhak untuk menerima zakat. Itu al-fuqara, orang yang fakir, maksudnya orang yang tidak punya harta sama sekali atau tidak punya harta atau tidak punya pekerjaan. Ini orang al-fuqara, tidak punya harta dan tidak bisa bekerja. Kemudian al-masakin. Al-masakin maksudnya adalah orang miskin, pengeluarannya ini lebih besar dari pemasukannya, hartanya tidak cukup untuk menyukupi kebutuhannya, ini miskin. Wal amilina 'alaiha, yaitu para amil, orang yang mengelola zakat. Para pengelola zakat ya mulai dari pengumpulan, penasarupan dan membagikan dengan adil. Ini orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, yaitu orang yang hatinya di senang-senangan hatinya, pada itu para orang yang baru masuk, terutama orang yang baru masuk Islam, orang yang berpengaruh, orang yang baru masuk Islam sehingga menarik orang lain untuk masuk Islam. Firqab, ini zaman dahulu Firqab itu zaman dahulu orang bagaimana Islam bisa membebaskan umatnya dari perbudakan. Ini wal gharimina, orang yang hutang, ya, orang yang punya hutang baik untuk pribadi yang tidak untuk kemaksiatan pribadi ataupun kepentingan umum. Wa fi sabilillah, dan bagi orang yang berjuang untuk menegakkan agama Allah, ya. Wa sabil, kemudian orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, ini juga berhak menerima zakat. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam ya, juga perlu memilih ya. Di samping 8 kriteria ini dipilih tadi lagi dipilih bagaimana orang-orang yang bisa memanfaatkan harta secara baik. Syukur, itu para atqiya, orang takwa kepada Allah, orang-orang yang alim, sehingga harta yang diserahkan ini bisa membantu ketakwaannya dan membantu kealimannya dalam melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akhir juga perlu dipilih hanya orang yang berhak menerima zakat ini. Jika tidak orang yang menghambur-hamburkan uang, tidak diberikan kepada orang yang selalu berbuat maksiat. Nah, ini ya perlu, walaupun itu juga boleh-boleh saja, ya, sah-sah saja, tetapi sebaiknya dianjurkan untuk orang-orang yang orang yang baik-baik, tidak orang yang ahli maksiat. Ya, sekedar kaitannya zakat fitrah dan penasarupannya kepada umat, kepada masyarakat, kepada umat Islam yang
notabene bisa menyediakan baik dan akan betul-betul mengangkat derajat umat Islam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.